bangsaku Rabadana untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan di aula Balai Kampung Terbang Mulia ini dalam rangka jaring aspirasi masyarakat anggaran 2025 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 2. Selamat dan salam mari senantiasa kita kepada kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana nanti kita umat Muslim mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir. Bapak, Ibu, Bu Mary dan Ayudaku, hari ini saya bilang tadi, ini mungkin sudah banyak yang kenal ya. Kalau Bu Mary ini memang asli orang kita, kalau nggak salah dulu almarhum suami beliau di sini juga ya Pak. Ya, selamat datang di kampung sendiri Bu Mary. Ya. Jadi ini ada Ayuda kita juga. Kalau kita 10 ya, bayanginlah kita ada lagi rajo mentoknya 10. Nah ini Ayuda kita, tepuk tangan ke Ayuda kita. Ya. Hari ini saya panggil Ibu Dewan. Kalau kita rapat PKK kita panggil Ibu Kakam ya. Sudah itu juga hadir Ibu Kasih dari Putra Rupiah. Ya, waalaikumsalam. Tiada kasih yang tidak abadi selain kasih Ibu Pertiwi ya. Mantap ya. Jadi sambil kita menunggu kawan-kawan kita yang lain, insyaallah masyarakat Terbang Mulia ini sangat senang sekali ya Bu atas kehadiran Bapak Ibu anggota Dewan. Semoga nanti dengan kehadiran Bapak Ibu Dewan ini membawa manfaat yang lebih untuk kampung Terbang Mulia. Kita nanti semua. Tapi dengan catatan Bapak Ibu, kita dukung beliau-beliau ini ya. Kita dukung, kita doakan ya supaya beliau-beliau ini selalu diberi kesehatan, panjang umur, dimudahkan lagi melayani masyarakat ya. 2029 nanti kita dukung lagi, jadikan anggota Dewan lagi ya. Setuju? Setuju? Harus setuju. Kita dukung yang terbaik ya. Atau menjual singkong kita umur yang sesuai dengan 8 bulan, tidak ada umur, tidak ada tanah lagi, seharusnya potongannya 15% kan ya. Oke. Terus yang selanjutnya kesejahteraan emas. Nanti disampaikan juga ada Bu Mary kesejahteraan sama kabel listrik ya Pak. Kabel listrik carut marut ya. Nanti juga ini dapat kita sampaikan ke PLN biar kita suruh yang membahayakan masyarakat kalau terjadi konflik. Setelah sama dengan Pak Sanusi tadi jalan kampung ini Pak ya. Lanjutnya Pak Sanusi, ini reses beneran atau reses bohongan? Kalau kami anggota DPRD diundang sekretariat untuk melaksanakan reses aspirasi di Kampung Terbang Mulia ini pada hari Selasa tanggal 2 Desember tahun 2025 ini. Artinya kalau kami bohong, sekretariat kami bohong. Itu PNS semua Pak. Jadi kami Pak Sanusi prosesnya beneran Pak Sanusi untuk menampung aspirasi Pak Sanusi. Jadi mengenai jalan yang mana nanti dapat dipaparkan oleh beberapa anggota yang di badan anggaran bahwasanya sing dialog wae urung dikekno tentu dikeki opo sing gak dialog kan. Tapi ini sangat menjadi prioritas kita juga usulan jalan ini. Kebetulan Pak Camatnya juga hadir di sini. Pak Camat juga bisa menyampaikan juga aspirasinya kepada Pak Bupati. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi keinginannya dari yang pertama, yang kedua juga jalan ya Pak, sama kesejahteraan juga nanti bisa dirangkum jadi satu, sama pemekaran dusun ya Pak Sanusi ya, dusun lokal kalau bisa dibuat dusun sendiri
gitu ya. Jadi tambah satu dusun ya. Kebetulan ada Pak Camat. Pak Camat juga jadi atensi kalau nanti memang aturannya sudah bisa berapa jumlah penduduk, berapa jumlah kakak, berapa luas wilayah, kalau nanti sudah berikut mungkin bisa dipekarkan. Pak Camat yang punya wewenang itu nanti bisa segera diangkat. Berita Pak Anton dan pendidikan madrasah Sanawiyah ini punya yayasan atau punya siapa Pak? Punya yayasan. Selanjutnya yaitu sambutan yang berikutnya dari anggota DPRD Lampung Tengah yang akan diwakili oleh warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, Kantor Tabipun. Beliau adalah orang-orang yang jenengan sukanya amanah gitu Ibu ge. Jadi yang ada duduk di sebelah-sebelah saya jadi. Kami semuanya ada 10, insya Allah nanti semuanya datang. Yang saya hormati Bapak Camat yang terganteng tentunya di Bandar Mataram. Cuma satu. Paling ganteng di kecamatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Terbagi Mulia, paling ganteng di Terbagi Mulia. Betul-betul ya. Yang saya hormati semuanya diberikan kesehatan, karena kelihatan dari sini kayaknya kantongnya juga tebal semuanya nih, duitnya penuh. Jadi insya Allah kita selalu dikasih kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lupa kita juga sanjungkan kedudukan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kenal sama saya? Tak parani omong Pak. Asli tak parani. Oh yang di belakang belum ya? Oke. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan kami ini adalah segerombolan DPRD dari Dapil 2 yang sebelah kanan saya paling ujung ini adalah Pak Dedi. Perkenalkan Pak Dedi dari Partai Gerindra. Rumahnya di Seputi Bandar Surabaya. Surabaya Pak ya. Yang di sebelah saya adalah ini kalau di teman-teman DPR masih waleh. Karena bertahun jadi terus, ber5 tahun jadi terus, jadi kita oleh doan gitu. Ini adalah Bapak Kade Asian Apiri dari Seputi Surabaya juga. Nek kula kenalan nggih, nabi kula sekali ketek nggih. Status jedus 2 tahun. Yang sebelah saya adalah Ibu Kasih, beliau dari Partai Gerindra. Rumah beliau dari Putra Rupiah. Waalaikumsalam. Nanti kalau KWT tanya sama dia ya, minta ikan sama dia. Oke, kalau masa takbat ya enggak diganya. Yang sebelah saya paling ujung jenengan nggih kenal sedanten nggih Ibu Yuliana, istrinya Raja 10. Enggak ada Raja 9 ya, ini Raja 10. Ibu Yuliana dari Partai Golkar. Bapak Ibu semuanya, jenengan buat kertas reses nggih? Pun kertas jaring aspirasi. Di tempat inilah kita sama-sama duduk, Pak nggih. Sama-sama kita ini berhadap-hadapan jenengan dan kula dan kita semuanya ini. Disinilah tempatnya kita mencari solusi. Kami mendapatkan masukan-masukan daripada dengan semuanya. Kami jaring semuanya aspirasi dari Kampung Terbagi Mulia. Tadi saya udah cimak-cimik kali Pak Lurah, kali Pak Camat. Betul usah kata-kata, yang penting saya pundi saya dituju, nah itu yang kita kawal. Pokoknya bentar kalau seandainya nggak bisa dikawal nggak sih Pak Kade? Gitu ya. Jadi nggak usah mana jalan yang bosok-bosok tenanan. Kita pakan Pak Bupati ini, ngoten nggih? Kira-kira seperti itu. Kalau bapak-bapak semuanya, wah yang jalan saya di sana, kalau betul fokus. Tapi bapak ibu semuanya
Lagi ngajar. Ya. Mungkin besok-besok kali kalau dari kita reses ke itu paling ada dinas pendidikan atau apa mungkin di solusi. Ya Pak, Ibu, jenenganlah adalah tokoh-tokoh di masyarakat semuanya. Kalau jenengan boten ngertos nopo sing dadi masalah dan apa solusinya kan namun berapa perlu ditakoni kali masyarakat yang jenengan. Ya boten. Di tempat ini kita sama-sama bertukar ilmu nggih. Ilmune Pak Kadek mau ditularke jenengan, ilmune jenengan tularke Pak Kulo kan ngoten nggih. Itu jadi di sini. Inilah tempat reses untuk kita sama-sama mencari solusi. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Nanti kami juga ada sesi tanya jawab, mungkin nggak banyak 3-4 orang. Tadi udah dikasih kertas Bapak Ibu? Kenapa nggak dikasih kertas? Ya, nah itu ditulis. Deh, kalau jenengan ada tetangga atau apa di dekatnya, depannya itu sekolahanku udah bobrok atau apa, itu ditulis. Atau BPJS, oh di tempatku sebelahku ada janda, ada apa dan nggak punya apa-apa dan dia sakit dan perlu BPJS gratis, ditulis. Oke? Nanti saya khusus nanti biar disuntik sama Pak. Bapak-bapak Pak Damik semuanya. Ya Pak, Ibu. Jadi monggo jenengan semuanya di acara reses ini benar-benar kita manfaatkan. Semoga kami semuanya yang duduk di sini bisa membawa, bisa apa-apa yang menjadi usulan panjenengan semuanya yang kita akan prioritaskan. Matur sembah nuwun semuanya kehadirannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, izinkan saya berbicara di sini Pak, Bu, mungkin mewakili suara hati dari bapak-bapak yang ada di belakang kami. Yang pertama, mengenai hasil bumi, nama asli kan Terbagi Mulia Bandung 1 Pak. Hasil bumi Pak Bu miris, kami menjerit Bu Pak di sini. Tolong sekali lagi saya betul-betul minta dan sama yang ada di sini. Iya Pak. Dengan perbu ataupun apapun itulah yang sudah disampaikan ke pihak perusahaan, tetap Pak, perusahaan lebih berkuasa daripada sampean-sampean yang ada itu Pak. Dari redaksinya, dari harganya, kami jerit Pak. 1 ton itu paling kami dapat cuma 3 kintal, 10 ton paling kami dapat cuma 3 kintal, belum harganya. Mohon sekali lagi ditindaklanjuti. Yang kedua, kesejahteraan para limas dan aparatur dusun tolong. Terus khusus untuk Bandung 1, kebetulan bilang Mas Harimin, kalau sampai berjalan dari Jalan 2 ini Pak sampai ke ujung, kabel ataupun listrik, instalasi listrik itu Pak sudah seperti senar raket, membahayakan sekali, terkelupas, bahkan sering terjadi miskomunikasi sesama pengguna, ribut gara-gara jalur kabel yang belum ada tiangnya Pak. Saya rasa itu saja yang disampaikan. Oh yang terakhir, ini yang sangat signifikan. Saya rasa ini bukan hal baru. Udah sekian tahun jalan. Bu ya Pak Bu, jangan cuma didengar tok, ditindaklanjuti gitu loh Pak Bu. Jalan khusus di kampung kami aja, kami nggak berbicara kampung lain, itu kewenangan kampung lain. Itu sangat menyusahkan Bu, sering terjadi kecelakaan kan. Dan kami mengeluarkan hasil bumi juga sangat-sangat sulit. Jadi mohon, sekali lagi saya mohon betul-betul mohon sama Bapak Ibu anggota Dewan, tolong diperhatikan, ditindaklanjuti. Dan ini bukan permintaan saya pribadi, mungkin kesejuta kalinya orang yang memohon seperti ini Pak Bu. Saya rasa sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Pak Camat dan juga Pak Lurah serta seluruh Bapak Ibu anggota Dewan juga hadirin yang hadir. Terima kasih. Alhamdulillah
Saya kira anggota dewan sudah lupa dengan terlibat mulia, karena ini sudah tahun kedua dari Pak Dedi. Kalau yang Pak Kadir ini saya bukan tahu nih. Kalau Bu Yuliana, Mbak Asih, saya sangat paham. Bu Mary cukup akrab namanya, dan juga kayaknya di Mandala juga. Pertanyaan pertama ibu-ibu dan bapak-bapak ketua dewan, nama Ahmad Sanusi, saya wakil ketua BPK Terbagi Mulia, saya ketua PAC Gerindra sampai saat ini, kalau belum dicabut ininya SK-nya. Bapak-bapak ibu-ibu anggota dewan, ini reses beneran menyerap aspirasi, hanya sekedar berbahasa basi kita. Ya karena betul kata Bapak yang pertama tadi, usulan jalan kabupaten, jalan kami aja lah, jalan Terbagi Mulia dari dusun 1 sampai dusun 7. Kalau istilah Jawa itu sudah mumpluk, cangkem nih ngomong, jangan tulung mumpluk. Nah, makanya saya mohon maaf saya lagi bapak-bapak ibu-ibu, mungkin sebagian sudah paham karakter saya kalau bicara aturan gubernur itu istilah Jawa udah gaple. Sekarang sudah menerapkan taksi 15%, harga 13,5. Tapi ternyata dicolong dulu, baru dipotong resmi. Kan kero kita mikir. Tapi oke lah, kalau itu ya jadi bahan masukan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu saja. Yang berikutnya, di kampung kami ini kan ada 7 dusun sementara ini. Ada 1 RT itu numpah di sana jauh, dan itu selalu lepas dari perhatian. Jalan penghubung juga rusak. Nah, usul saya kalaupun bisa anggaran Pak Camat ini khususnya ya, kalaupun boleh dan bisa digeser-geser sedikit anggarannya, itu lokal itu kok ya ditekankan di dusun, jangan RT itu dusun 6, karena bolehlah ibu beberapa nanti jalan di sana itu juga jalan ke lokal, salah satu RT di dusun 6, tapi juga jalan kita Selagang. Ini saya sebagai aparatur kampung dikasih pemerintahan. Usulan yang satu itu sudah diwakili beberapa teman-teman tadi, yaitu terkait dengan jalan kabupaten ya, tadi sudah diutarakan. Dan ini yang saya usulkan berikutnya adalah mengenai tentang pendidikan. Jadi di desa kami itu ada satu pendidikan namanya Madrasah Sanawiyah Al-Matoli. Jadi pendidikan madrasah itu antara MTS dengan SMP itu memang sangat berbeda. Saya kira Bapak Ibu yang ada di depan ini sudah tahu apa bedanya di mana antara SMP dengan madrasah. Jadi madrasah itu ibarat kayak anak tiri, kurang perhatian, itu Bapak Ibu. Jadi di MTS itu saat ini sedang membangun madrasah. Itu bangunan itu sudah berlangsung cukup lama, Bapak Ibu. Kira-kira sekitar 4 tahun yang lalu, dan sampai saat ini belum bisa dilanjutkan dikarenakan memang tidak ada dana untuk melanjutkan. Nah, itu kalau memang ada jalan di arah ke situ, yang mohon untuk petunjuknya. Itu yang satu. Yang kedua, selain dari madrasahnya, saat ini kami juga sedang mendapatkan bantuan ya dari Arab Saudi berupa masjid. Namun masjid itu pembangunannya hanya 50%. Maksudnya bantuannya itu hanya 50%-nya. Jadi untuk 50%-nya itu masih mencari sendiri. Nah, jadi untuk 2 poin rondo kembali Pak Soleh. Jadi gini, sebelum saya masuk terhadap materi apa yang disampaikan tadi, saya ingin sedikit memaparkan terkait kondisi APBD kita. APBD Lampung Tengah ini termasuk APBD mungkin 4 besar di Provinsi Lampung dengan total hampir
APBD tahun 2020 dan kurang lebih sekitaran 2,927 triliun. Tapi dari 2,927 triliun, 49% sudah habis untuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu mulai dari Pak Camat. 50% kita asumsikan untuk belanja pegawai, 20%-nya untuk belanja kesehatan. Udah 70%. 70% terus dana pembantuan pendidikan diamanahkan kalau bisa 10%. Sudah 80%. Belum lagi dipotong dana yang dititipkan oleh pusat untuk pemerintah kampung, kurang lebih sekitaran hampir 350 miliar. Jadi kalau kita mau berbicara anggaran untuk infrastruktur itu sebenarnya sangat kecil. Bukan nggak ada, tapi sangat kecil. Dengan luas wilayah yang menjadi salah satu kabupaten terluas di Provinsi Lampung, yang harusnya memang proporsionalnya itu sudah harus bagi 3, Pak. Bagi 3 itu apakah sudah memenuhi secara ketentuan? Undang-Undang 23 2014 menyampaikan syarat salah satu terbentuknya kabupaten baru terdiri minimal dari 5 kecamatan. Kita 28 kecamatan, sampaikan Bu Mary tadi. Bagi 3 udah cukup. Yang kedua sumber potensi PAD. Nah dari 2,9 triliun PAD Lampung Tengah ini baru sekitar di angka 350 miliaran. Jadi masih kecil banget. Bandar Lampung dengan luas wilayah kecil, PAD-nya sudah menyentuh 1 triliun targetnya. Nah, dari problem-problem itu ditambah tadi yang disampaikan Bu Mary, ada yang namanya kebijakan pusat memangkas janjinya. Misalnya Lampung Tengah diprediksi dapat dana transfer dari pusat, menyampaikan informasi. Kalau di Putra Rumbia, insya Allah di tahun 2026 itu akan ada pembangunan kurang lebih sekitaran 26 kilo jeep. 26 kilo itu menjadi 4 titik. Dan itu salah satu bentuk hasil kami riset di sana. Di luar memang dari kebijakan yang diatur. Ini kemarin saya sampaikan juga pada saat reses di Putra Rumbia. Selagalinga kemudian itu jalannya luar biasa. Dan tahun depan juga lumayan pembangunan di sana, hasil dari penyusunan APBD kemarin. Jadi bukan kita tidak membangun di misalnya kampung, tetap Pak, tapi kita lebih objektif, prioritas yang utama itu yang kami sampaikan. Karena kalau seandainya misal kita tidak prioritaskan Putra Rumbia, kondisinya juga kami nggak adil sebagai anggota dewan. Walaupun di Putra Rumbia kayak suaranya Bu Liliana mungkin nggak ada, suaranya berbasis semua mungkin. Tapi kami kalau di kantor nggak bisa berbicara seperti itu. Nah kalau seandainya mungkin nih contoh yang disampaikan Pak siapa tadi terkait masalah sekolah negatif seperti itu. Tapi kalau ke tempat Bu Mary saya sarankan bawa teman ya. Takutnya ngopinya kelamaan. Ya nggak apa-apa, ini PDKT. Karena gini Pak Bu, contoh saya sampaikan tadi, itu wadahnya yayasan. Yayasan itu swasta. Bukan dianaktirikan, bukan. Kita memenuhi unsur kewajiban kita terhadap bangunan milik daerah aja, itu terkadang masih lalai, masih belum maksimal. Saya sempat kunjungan waktu itu di SD di Kecamatan Surabaya salah satu. Atapnya saya jebol Pak, negeri itu. Dan kepala sekolah menyampaikan kemungkinan tahun pelajaran ini cuma dapat 5 murid kelas. Itu terjadi kenapa? Karena kondisi bangunan. Kalau gurunya saya nggak pernah meragukan kondisi guru itu seperti apa, saya nggak pernah meragukan. Yang saya ragukan adalah kesejahteraan, itu menjadi problem. Itu. Jadi terkait masalah sekolah-sekolah yang notabene adalah swasta, kami tidak pernah menganaktirikan. Kalau memang regulasinya itu bisa menghantam ke sana, kita hantam ke sana juga. Tapi biasanya itu by law Pak.
paham nopo boten nggih? Karena gini, terkadang nih kita harus membangun yang namanya koneksi. Kampung ini kemarin suaranya ke siapa? Itu yang lebih utama untuk bertanggung jawab. Oh. Nah kalau ke depan suara saya di sini meledak, saya bangun kampung ini. Boleh nggak Bu Mary? Oh, nggak boleh. Jadi kami ini akur sebenarnya Pak Bu di kantor. Kami ini akur, guyonan gujekan. Nah nggak akur Hamil 3 sampai hari pemilihan itu nggak akurnya, rebutan masalahnya. Karena gini, pola politik di Indonesia ini sekarang pola langsung kami tindak. Bahkan kalau memang sudah ada bukti itu kami anggap keterlaluan. Selesai dari sini kami langsung sidang. Dan nyun sewu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah memanfaatkan kami apa enggak? Kecuali masa reses kayak gini. Enggak pernah loh. Jangan dikasih enak anggota dewan itu Pak Bu. Jangan dikasih enak. Kami sudah dipilih. Infrastruktur masyarakat mengusulkan jalan di Kampung Terbanggi Mulia ini dari Dusun 1 sampai Dusun 7 tembus ke jalan lintas timur. Maksudnya jalan ini bertahun-tahun memang sudah cukup parah rusaknya. Kita berharap aspirasi masyarakat ini setelah kita sampaikan ke paripurna, kita sampaikan kepada kepala daerah agar kepala daerah dapat melaksanakan pembangunan jalan ini di anggaran murni 2026 atau anggaran perubahan 2026 untuk segera dapat dilaksanakan. Bisa dijelaskan sedikit Bang terkait postur anggaran kita hari ini seperti apa? Karena kan kita belum mampu melakukan pembangunan secara maksimal nih Bang. Ya, karena postur anggaran kita memang besar, tapi di tahun 2026 ini kita terefisiensi mencapai 517 miliar. Dengan demikian mungkin kita dapat membagi-bagi di beberapa PPD sehingga mungkin dapat kita pastikan di anggaran perubahan 2026 ini agar aspirasi masyarakat Terbanggi Mulia ini khususnya untuk pembangunan jalan dapat realisasi. Nah, untuk soal madrasah tadi Bang, seperti apa untuk kita untuk masyarakat Bang? Silakan Ibu Ketua Komisi 4. Iya, kalau madrasah kan memang di bawah naungan Departemen Agama. Jadi tadi kita sudah arahkan untuk mengadakan pendekatan dengan Departemen Agama. Karena memang setiap tahun biasanya selalu ada program-program dari Departemen Agama, dari Kementerian Agama itu untuk membantu madrasah, MTS, aliyah, ibtidaiyah. Artinya kita siap untuk mungkin nanti kita akan bantu. Akan bantu komunikasi. Oke, kalau untuk APBD kita belum mampu itu, untuk belum bisa ya, untuk madrasah itu. Belum, tidak ada. Iya, kalau dari APBD itu khususnya untuk sekolah-sekolahan negeri tentunya gitu. Ya, yang di bawah Dinas Pendidikan. Ya. Khusus untuk sanawiyah itu kan di bawah Dinas Agama, Menteri Agama.